Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, saya Sihabuddin, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang dari SMA Negeri 10 Pandeglang. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya melakukan diseminasi dan berbagi praktik baik berkaitan dengan budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di SMA Negeri 10 Pandeglang. Berikut adalah kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Pandeglang, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum Ibu Yuni MPD. Yang saya hormati Pak Sihab sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 10 Pandeglang, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 10 Pandeglang yang saya banggakan, yang pada kesempatan ini alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 8, yaitu Bapak Sihab MPD, Sihabuddin MPD dari SMA Negeri 10 Pandeglang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita diberikan hidayah, taufik untuk senantiasa beramal soleh sampai yaumil akhir nanti. Salat beserta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan kita juga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka mensupport atau membantu teman kita mengadakan diseminasi ini. Dan insya Allah diseminasi ini adalah bermanfaat bagi kita, karena materinya diantaranya kita akan mengetahui seluk-beluk tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, apa perbedaannya dengan disiplin positif, dan seterusnya nanti kita bisa diskusikan. Namun sebelumnya mari kita buka acara diseminasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum. Waktu dan tempat kepada Ibu Yuni dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu, untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sihab selaku CGP Angkatan 8 yang sudah mau berbagi pengalamannya, berbagi praktik baiknya di modul ini, yaitu modul budaya positif ya. Terima kasih Pak Sihab. Pak Sihab sudah tergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, sudah bergerak pada kegiatannya, dan alhamdulillah hari ini menggerakkan rekan-rekan semua di sini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa ambil hal yang baik untuk kita aplikasikan dalam kegiatan atau program-program sekolah kita ya, terutama pada budaya sekolah mungkin bisa diterapkan. Nah, kami persilahkan kepada Pak Sihab untuk memberikan pengalamannya, memberikan pemahamannya kepada kami. Mungkin masih ada di antara kami yang belum memahami begitu ya, apa itu budaya positif, implikasinya terhadap program-program sekolah begitu ya, sehingga harapannya dengan adanya budaya positif ini segala kegiatan kita bisa mengarah pada pemenuhan kebutuhan peserta didik gitu ya, sehingga
visi misi sekolah bisa terwujud, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila salah satunya. Besar harapan kami seperti itu. Oleh karena itu kegiatan ini kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yeni yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak kita, rekan kita, Bapak Syihabuddin MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan jajaran manajemen, terutama Wakase Kurikulum yang telah memfasilitasi sehingga alhamdulillah kegiatan hari ini bisa kita laksanakan. Langsung saja, mungkin seperti yang telah disampaikan tadi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif, di mana ini dilakukan untuk memenuhi tugas di modul 1.4 ya. Nah, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di sini, ada memang pertanyaan pemantik yang mungkin pertanyaannya hanya ada dua jawaban, setuju dan tidak setuju. Ya, silahkan mungkin Bapak Ibu punya pemahaman yang berbeda terkait dengan pernyataan ini ya. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, ini mungkin setiap kita ini punya sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, selanjutnya kaitan dengan budaya positif, ini ada 6 materi yang akan disampaikan di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Yang pertama, materi pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kaitan dengan ini, materi yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Misalkan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Nah, buatlah sebuah kepalan, artinya benda berharga itu dikepal ya. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, caranya B itu dengan cara membujuk, kemudian mengancam, kemudian menghardik, kemudian merayu. Ya kan, kemungkinannya kan seperti itu ya, agar A bisa membuka kepalan tangannya ya. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa juga menyuap ya. Bisa langsung dipraktekkan mungkin contohnya bisa Pak Arif.
Ya, silakan Bu Yuni sama Pak Arif ya. Coba dipraktekkan. Anggap kertas itu adalah sesuatu yang berharga. Iya, silakan Pak Arif, gimana caranya biar Bu Yuni Rayuan maut. rayu, boleh merayu agar Bu Yuni membuka kepalan tangannya ya. Ini cantik. Buka dong. Nanti akan saya kasih hadiah loh. Apa hadiahnya? Uang. Ya, terima kasih kepada Bu Yuni dan Pak Arif. Ya, dari ilustrasi ini kira-kira yang membuat Bu Yuni membuka tangannya itu apakah karena rayuan Pak Arif atau karena ancaman atau karena apa? Visual berarti ya. Ya. Hanya Bu Yuni. Saya mau berikan kalau saya disuap. Ya, Jadi keras bapak. Kalau dijelas hati kau. ya Bu Dewi coba bisa menjelaskan ilustrasi ini gimana? Kalau yang cantik itu palsu berarti. Mana Bu Dewi ke depan? Ya, menurut Bu Dewi gimana? Kalau menurut saya, Bu Yuni dapat membukanya itu bukan karena Pak Arif sebetulnya, karena Bu Yuni matre. Jadi bukan pengaruh dari Pak Arifnya gitu. Jadi dari diri Bu Yuni sendiri, mau di apapun, ketika Bu Yuni memang tidak matre, punya prinsip, saya nggak mau buka gitu. Tapi karena Bu Yuni matre gitu ya, dibujuk sama Pak Arif uang segepok, mau. Jadi bukan karena uang segepoknya atau Pak Arifnya, tapi dari diri Bu Yuni sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi ya. Jadi artinya ini berarti kan bagian dari posisi kontrol ya. Jadi kontrol diri itu berarti kan berada pada dirinya sendiri, bukan karena pengaruh orang lain ya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma dari kontrol. Nah, ini merupakan suatu ilusi yang memang mungkin telah kita laksanakan ya. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini kalau menurut teori kontrol ini adalah sebuah ilusi ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihannya. Jadi memang kalau dulu kita mengenal stimulus respon ya. Kalau sekarang itu teori kontrol. Nah, di sini pertanyaannya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kalau menurut teori stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kita tidak menjudge bahwa perilaku buruk itu merupakan kesalahannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah, tapi kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang, artinya tidak ada yang kalah ya. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Memang kalau kita refleksi kaitan dengan disiplin, mungkin kita rasakan juga ya, kadang kita tidak merasa tidak nyaman ya kaitan dengan ini. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu di sini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang menurut Dr. William. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gozen ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini nilai ini mungkin berlaku secara universal ya. Selanjutnya materi yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tentu ini motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang menjadi motivasi. Nah, apa yang pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya seperti itu ya. Ini merupakan motivasi eksternal karena dia takut ya, takut dihukum dan takut tidak nyaman gitu kan, ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau ganjaran atau hadiah. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masih motivasi eksternal. Jadi ketika kita mengikuti lomba, kadang kita termotivasi untuk mendapatkan hadiah ya. Itu berarti kita motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini merupakan motivasi internal. Inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal itu yang tumbuh dalam diri sendiri ya, bukan karena motivasi 1 dan 2 seperti itu ya. Selanjutnya, makna merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi orang-orang yang merdeka itu berarti kan orang-orang yang terlepas dari perintah. Artinya mereka sudah mempunyai kesadaran sendiri dan mereka tinggal memerintah dirinya sendiri. Terbayang kalau misalkan siswa kita sudah seperti ini ya, mungkin tidak perlu ada peraturan kali ya. Jangankan siswa, gurunya juga. Oh, gurunya juga. Belum merdeka. Masih merasa diperintah ya kapan? Nah, iya kata belum merdeka. Ya Mas ya. Jadi belum merdeka berarti ya pasihan ya. Kalau merasa diri masih diperintah belum merdeka kan? Belum merdeka. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ya, ternyata penghargaan itu dapat menghukum kita ya di sini. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ada pengaruhnya ya, jadi ada efek sampingnya.
pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi menurut teori ini ternyata penghargaan itu banyak efeknya ya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin kalau dicontohkan, mungkin ini ketika orang mengikuti lomba ya, yang hadiahnya memang tinggi, misalkan lomba menulis karya tulis ilmiah misalkan tentang implementasi kurikulum merdeka. Ketika hadiahnya besar, kadang orang memang dengan segala daya upaya ya mencurahkan kualitasnya, ada ingin mendapatkan penghargaan. Tapi ketika misalkan hadiahnya kecil, dia biasanya hanya ikut-ikutan aja ya, jadi kurang termotivasi sehingga kualitasnya menurun gitu untuk kualitas tulisannya gitu ya. Mungkin kalau hadiahnya terima kasih doang. ya, ya mungkin di sini ya. Tidak sesuai. Oh gitu. Tidak sesuai. Ya mungkin ini makna dari menjaga kualitas dan kreativitas, mungkin ilustrasinya bisa diarahkan ke sana ya. Ya, kemudian bentuk program kebajikan atau pemberian apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses ya. Ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh pemberian apresiasi kepada siswa ya, tentang apresiasi kebajikan. Misalkan di sini ada pembuka, ada nilai kebajikannya dan ada situasinya. Misalkan di sini kemarin saya perhatikan atau kemarin Bapak perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau misalkan saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanku di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Mungkin ini bisa juga kalimat-kalimat ini kita budayakan, memberikan apresiasi kepada siswa ya. Tapi tadi perlu diingat, ini ya jangan hanya orang tertentu saja ya. Kalau bisa ya semuanya kan tadi ya, ke semua siswa. Kemudian di sini ada pernyataan. Apakah pernyataan ini disebut hukuman atau konsekuensi? Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dihukum menuliskan, mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh, pelajaran ya, pelajaran. Sesuai ya, pelajaran PJOK ya. Ya. Dilanjut yang ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Berarti kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri.
Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu ada perasaan marah, rasa bersalah, kemudian ada rasa dipermalukan, ada merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu hanya kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, selanjutnya itu adalah materi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Dazen-Gozen, ya. Dazen-Gozen. Nah, di sini ada 3, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, di sini hukuman itu misalkan sesuatu yang menyakitkan tadi kan. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, ya. Ini perbedaannya. Kalau yang hukuman dan konsekuensi kan tadi sudah, ya. Sekarang kita lihat yang restitusi. Nah, korban itu mendapatkan ganti itu kalau restitusi. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah terpecahkan, itu kalau restitusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, pertanyaan-pertanyaannya kalau untuk yang hukuman kan pertanyaannya langsung ke peraturannya adalah ini kamu harus begini, gitu kan. Kemudian kalau konsekuensi nada bicaranya juga lebih ini, ya, tidak terlalu keras gitu. Di sini apa peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya, kemudian ada bilang terima kasih, gitu. Itu untuk konsekuensi. Kalau restitusi, pertanyaannya itu apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Jadi di sini yang ditanyakan untuk restitusi itu biasanya menanyakan keyakinan. Keyakinan itu berarti kan nilai yang diyakini, ya, oleh murid misalkan. Kemudian ketika ada masalah, maka solusinya itu dipecahkan bersama-sama antara murid dengan gurunya, ya. Jadi karena tujuan dari restitusi adalah untuk memperbaiki masalah. Kemudian untuk hukuman ini murid atau anak membenci peraturan. Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu. Jadi kalau di sini kalau untuk hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu sifatnya positif, ya, untuk menurut ini. Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, ini materi selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
tidak peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan juga, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini ketika misalkan ditanya kenapa kita memakai helm, gitu kan, ya mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Iya, ada yang takut karena polisi ya, ada yang memang menjaga keselamatan ya. Jadi harapannya ketika memakai helm itu bukan, ya itu harapannya yang disebut dengan motivasi intrinsik atau nilai-nilai kebajikan gitu, seperti itu. Nah ini kalau dibuat lingkarannya seperti ini, jadi peraturan kelas itu kecil ya, di atas peraturan kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan peraturan kelas ya. Kemudian terbentuklah nanti lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah terbentuk, maka yang terakhirnya terbentuklah yang namanya budaya positif ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, ada dua nih, ada sama-sama kesepakatan kelas, tapi pertanyaannya yang mana merupakan keyakinan kelas gitu, yang warna hijau atau yang warna putih gitu ya. Kira-kira yang mana nih ya, Bapak Ibu, yang merupakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah yang putih ya. Jadi yang putih itu merupakan keyakinan kelas. Kalau yang hijau ini merupakan ya peraturan ya, kesepakatan kelas yang bentuknya peraturan. Nah, harapannya yang dibuat oleh kita untuk sekarang adalah yang keyakinan kelas ya. Jadi misalkan itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini kegiatan pendalaman membuat keyakinan kelas. Nah contohnya ini keyakinan kelasnya misalkan hormat. Nah ini dibuat pada saat kita membuat keyakinan kelas ya. Jadi hormat itu yang terlihat seperti apa gitu, yang terlihat oleh siswa. Berarti kalau orang yang disebut menghormati itu berarti kan berempati terhadap perasaan orang lain, itu yang terlihatnya. Kalau yang terdengarnya, satu orang berbicara misalkan, yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama, nah itu merupakan kata-kata orang yang mempunyai keyakinan yang itu, yang hormat itu ya, itu yang terdengar. Jadi kalau terdengar itu berarti apa yang dibicarakan. Kemudian perilakunya yang dilihat itu berarti tersenyum, ramah ya. Kemudian memberikan salam gitu ya. Nah, uraian-uraian ini memang harusnya memang dimunculkan oleh siswa ya. Jadi siswa menginterpretasi kaitan dengan rasa hormat itu, yang terlihat seperti apa, yang terdengar seperti apa, yang berperilaku seperti apa. Makanya keyakinan kelas itu tidak harus banyak-banyak ya, tidak harus banyak-banyak, karena satu keyakinan kelas itu biasanya mencapai banyak peraturan ya, banyak peraturan seperti itu. Nah kemudian di sini peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab ya. Terus selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini juga sama, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah
keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau misalkan dilarang merokok, ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada di sini ada berapa nih? Ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi manusia itu yang di tengah itu memang kebutuhan yang utama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, karena kaitan dengan kebutuhan sandang papan pangan ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan ya, kita memang butuh kesenangan ya. Kemudian kita juga butuh kebebasan, kemudian kita juga butuh penguasaan. Dalam hal ini penguasaan itu pengakuan, berarti kan ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, terutama kita sebagai seorang guru ya. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ada juga kadang kita memposisikan diri sebagai teman. Ada juga posisi sebagai pemantau, dan yang satu lagi posisinya adalah sebagai manajer ya. Ini 5 posisi kontrol kita. Ya mungkin saya sendiri ya, kalau kita merefleksi mungkin posisi saya kadang menjadi penghukum ya. Posisi kontrol penghukum, kadang juga teman, kadang juga pemantau. Tapi untuk manajer belum ya. Proses ya. Perbuatannya kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, yang diperbuat guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, kemudian ibu kecewa, bla bla bla, itu pembuat orang merasa bersalah ya. Ya. Kemudian teman ya. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, perkataan guru biasanya untuk penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, rasakan gitu kan, itu perkataan untuk guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali gitu ya, ibu stres nih gitu kan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu adalah posisi guru sebagai teman. Kemudian kalau perlu pemantau, langsung menanyakan apa peraturannya gitu ya. Setelah menanyakan peraturan, apa konsekuensinya gitu kan. Itu adalah untuk yang pemantau. Untuk yang manajer, langsung pertanyaannya biasanya yang muncul adalah apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah posisi guru sebagai manajer ya. Hasilnya dari 5 posisi ini, kalau posisi penghukum itu murid biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, dan kadang banyak berbohong ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, ini biasanya menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman, maka hasilnya nanti muridnya ketergantungan. Kemudian kalau sebagai pemantau,
itu biasanya menyesuaikan diri bila diawasi ya. Kemudian kalau sebagai manajer menguatkan pribadi ya, menguatkan pribadi murid. Ya, itu 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol kita sebagai membuat rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai kamu tidak pernah benar ya. Menyakiti ya. Kalau menyakiti berarti menghukum ya. Ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu berarti pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini menjas juga ya. Ini yang kedua itu poin yang kedua, bukan yang hukuman, bukan yang satunya lagi yang ya membuat rasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Menyakiti ya. Ya, nih pergerakan kita harapannya dari 5 posisi itu kita memposisikan diri di 2 hal ya. Yang pertama sebagai pemantau, yang kedua sebagai manajer. Artinya ketika kita tidak bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya, bisa kita mundur 1 langkah, yaitu memposisikan diri sebagai pemantau ya. Jadi jangan mengambil posisi yang ketiga ke bawah ya. Ya harapannya seperti itu ya. Bagusnya Pak ya. Iya, harapannya begitu. Kalau kita ingin membuat budaya positif ya. Kalau lagi marah malu Pak ya Pak. Selanjutnya segitiga restitusi ya. Ini segitiga restitusi. Karena evaluasi juga ya. Evaluasi juga kadang ya. Ya, ada di sini segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga, tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kata-katanya ya. Kemudian kalau validasi kebutuhan, itu adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu gitu. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, pertanyaannya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Itu yang tahap menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini digunakan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahannya. Jadi tahapannya untuk menyelesaikan permasalahan, misalkan ada siswa yang datang terlambat misalkan ya, atau apa. Nah, yang pertama tentu di sini kita harus stabilkan identitas dulu. Perkataan yang bisa kita ucapkan adalah misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa juga kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga kita katakan bapak atau ibu juga buat salah. Artinya kita juga pernah berbuat salah gitu kan. Atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau misalkan bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini, misalkan seperti itu. Atau misalkan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Tujuannya adalah agar siswa tidak merasa menjadi orang yang gagal gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan siswa nyontek gitu ya, jangan sampai ketika menstabilkan identitas ini kita bilang Bapak juga pernah ya, paling kita bilang ya, tidak hanya kamu yang nyontek misalkan. Jadi tergantung juga Pak.
Iya, tergantung kesalahan. Yang penting Iya. ya gimana caranya siswa itu tadinya kan dia merasa bersalah ya, tapi nanti dia timbul motivasinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Mungkin itu harapannya ya. Tapi Jadi mungkin distabilkan. rasa bersalahnya juga itu butuh proses, Pak. Anak itu cenderungnya mereka melakukan itu tidak merasa bersalah. Jadi mungkin ketika anak sudah merasa bersalah, baru kita bisa ke poin ini nih. Jadi kita menumbuhkan dulu mereka rasa bersalahnya itu, merasa rasa bersalah. Kadang anak itu yang kita jumpai apa Sam ya? Ya. Mereka tidak merasa salah gitu. Loncat pagar mereka tidak merasa salah gitu. Itu yang tantangan buat kita itu. Jadi di merekanya sendiri belum merasa itu Bahwa itu. ya hal yang bersalah gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah validasi kebutuhan ya. Di sini perkataan yang bisa kita katakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini mungkin yang berantem kali ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah pertanyaan validasi kebutuhan. Artinya validasi kebutuhan itu berangkat dari bahwa setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti punya alasannya ya. Maka alasan itu kita gali melalui kegiatan validasi kebutuhan, sehingga kita tahu nih kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi dari kebutuhan dasar yang 5 tadi ya. Seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tahap yang ketiga. Setelah tadi validasi, langsung yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya tentunya ini mah kitanya harus membuat keyakinan kelas dulu ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini mungkin solusi dari masalah harapannya ya. Jadi menanyakan keyakinan ini ketika siswa tahu keyakinan apa yang mereka lantar, sehingga mereka nanti bisa memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi gitu, atau masalah yang dibuat oleh mereka. Selanjutnya, nah ini penerapan disiplin positif ya. Ini coba saya terapkan nih. Di sini kasusnya, Tasa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Tasya, tadi Bapak mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Arif. Iya Pak, habis kesel sih. Kenapa kesal? Ariel terus-menerus mencontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas-tugas selalu dicontek Pak. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Arif? Saya marah-marah Pak, saya menghakimi Ariel dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Ariel hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak ada pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Arif. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul Arif. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah?
Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Siap, bersedia Pak. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Iya, tepat sekali Tasya ya. Tindakan kamu. Semangatnya sekarang? Iya Pak, makasih. Iya, sama-sama ya. Silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Ulfatur Rohma, saya dari kelas 11-1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini penerapan disiplin positif menyusun keyakinan kelas. Ya, ini kegiatan menyusun keyakinan kelas dan ada 6 keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 12.1 untuk pelajaran matematika lanjut ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baik, mengawali pembelajaran hari ini, silakan pimpin doa. Ketua kelas. Duduk, siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Mengawali pembelajaran hari ini di tahun pelajaran 2023-2024, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sehingga kalian nanti bisa meningkatkan kedisiplinan dalam belajarnya. Oleh karena itu, silakan silakan kalian lihat, ini adalah peraturan yang telah kalian buat ya. Kalian curahkan peraturan yang ada di sekolah ya. Cuma di situ masih ada kalimat yang negatif. Contohnya kalimat yang ada kata dilarang itu merupakan kalimat negatif. Coba kalimat negatif itu buat ke dalam kalimat positif. Contoh, di situ apa? Dilarang meloncat pagar. Dilarang meloncat pagar. Berarti kalimat positifnya apa? Masuk lewat pintu. Kalau tidak kita buat langsung keyakinannya aja. Contoh, di situ datang tepat waktu. Kira-kira ke nilai kebajikan apa kalau kita datang tepat waktu? Disiplin waktu. Berarti keyakinan kelasnya yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua, apalagi misalkan berpakaian yang rapi, masuk kemana? Kerapihan. Kerapihan apa kedisiplinan? Kedisiplinan. Disiplin kerapihan.
Sini pakaian. Yang ketiga. Silakan dilanjutkan. Pakai nama enggak? Pakai. Enggak pakai murid kan? Enggak usah, langsung aja nama dan tanda tangan. Ih, cara saya kabur. Gini aja ya. Aku mau. Yang dia, Udah raya. Anjay. Tanda tangan dokter. Yuk punya tanda tangan. Ih, tanda tangan kan jadi. Ih, salah Bu. Raya Abidin. Mau. Non makanya. Raya. Makin member di video mah. Gimana mana? Ih, enggak mau aku. Miring-miring. Ini kamu dulu nih. Enggak, kamu dulu. Kamu enggak jelas bisa 100 dong. Bang. Ih. Gara habis kan. Enggak saya nguasa, Bro. Geus dahar ai. Dua. Siapa yang mau di video tangannya? Aing tanda tangan ya. Ariel calon abri. Aduh. Amin. Mana nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Faturahmah. Perkenalkan saya Muana. Perkenalkan nama saya Siti Rasana. Kami dari kelas 12-1. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya lebih menghargai diri saya, guru dan juga teman, sehingga pembelajaran dalam kelas menjadi lebih kondusif dan juga menyenangkan. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya bisa lebih meningkatkan kedisiplinan saya. Keyakinan kelas ini menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firmansyah dari 12-2. Keyakinan kelas ini dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baija dari kelas 12-2. Dengan keyakinan adanya kelas ini, saya akan bisa meningkatkan kedisiplinan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin terakhir ini kita refleksi atau mau ini refleksi aja ya. Langsung refleksi. Ya, refleksinya di sini siapa yang mau menjawab pertanyaan refleksi ini? Mangga, pasang. Pasang yang sering Sebagai guru penghukum. ya, selalu berhadapan Pasang, mangga ke depan. Pasang sebagai guru penghukum ini. Ayo pasang. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena dari awal pemaparan tadi sampai akhir rata-rata pelajar psikolog semua ini. Iya gitu. Jadi kalau melihat pertanyaan yang pertama, memang mindset ya, mindset dulu harus dirubah. Terus desain pemikiran juga harus betul-betul dipahami benar. Kadang aturan yang telah kita tetapkan dengan keinginan siswa itu berbeda ya.
Jadi mungkin paradigmanya itu samakan dulu mungkin kali ya. Ketika ada siswa baru dengan pihak sekolah mungkin samakan dulu persepsinya gitu. Karena bahasa-bahasa hukuman, bahasa-bahasa konsekuensi beda-beda tipis masalahnya. Itu larinya di netral kalau nggak salah tadi ya, konsekuensi gitu. Dan rata-rata memang ketika siswa bersalah itu yang kita data ya, itu memang mayoritas hukuman, jarang sekali konsekuensi. Atau mungkin pemahamannya masuk ke salah satu materi pelajaran seharusnya ini. Jadi ada satu modul yang mungkin nanti ciri khas sekolah ya, bisa dilakukan ini. Satu modul itu bisa untuk semua guru atau satu guru untuk berikan keyakinan bahwa disiplin positif itu sebenarnya seperti ini. Terus kalau melihat yang nomor 2, kalau saya pribadi saya dapat hal baru ya, dan ini menambah jas saya, menambah ilmuwan saya juga gitu. Bahwa saya selama ini ilmu saya yang lama ini ilmu baru membuat saya harus kembali lagi memproses gitu ya, kan upgrade lagi gitu ya, bahwa kita harus banyak belajar, harus banyak bertanya, harus banyak latihan juga gitu. Kalau yang nomor 3, saya malah tambah semangat untuk terus belajar dan mau belajar gitu, bahwa banyak hal-hal baru yang saya tidak tahu. Kalau oleh karena ini terima kasih banget Pak, hari ini ya saya dapat pelajaran yang sangat berharga, bahwa seorang guru matematika mempelajari modul khusus yang dipelajari oleh banyak para psikolog ini ya, karena saya dapat pelajaran itu hampir semester. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syam yang telah merefleksi kegiatan kita di hari ini. Mungkin cukup ya Bu ya, cukup dari saya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu di sini. Ya tentu dari saya tidak bisa memberikan apa-apa ya, tapi saya sangat berbahagia karena Ibu bisa hadir di kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas hadirnya Bapak Ibu di sini dengan balasan yang berlipat ganda ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada CGP Bapak Syahabudin MPD yang telah mendiseminasikan materinya tentang budaya positif. Tentu banyak sekali hal yang bermanfaat di momen seperti ini. Di antaranya adalah kita menyadari bahwa setiap siswa yang kita hadapi, terutama yang banyak melakukan pelanggaran, itu kita ternyata tidak harus langsung katakanlah menghukumnya, tapi kita stabilitaskan dulu identitasnya, kemudian validasi kebutuhannya, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya. Itu tahapannya. Ini ilmu baru juga bagi saya. Terima kasih Pak Syihab untuk sudah memahamkan kepada kita semua. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit sekolah kita bisa mempraktekkan budaya positif ini sehingga bisa menjadi sekolah model percontohan tentang penerapan budaya positif di lingkungan Pandeglang, khususnya Banten pada umumnya dan Indonesia seluruhnya. Itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Syihab dan kita semua.